semula Kau telah ada, Alfa Omega, awal dan akhir. Kaulah pencipta seluruh semesta, ditinggikan Yesus termulia. Satu-satunya yang ku percaya, di Kalvari tebus hidupku. Kuasa salibnya pulihkan hidupku, diagungkan Yesus termulia. Ku puji Kau selalu di siang dan malam, untuk selamanya Engkau sungguh baik. Ku puji Kau selalu di siang dan malam, untuk selamanya Engkau sungguh baik. Ku puji Kau selalu di siang dan malam, untuk selamanya Engkau sungguh baik. Ku puji Kau selalu di siang dan malam, untuk selamanya Engkau sungguh baik. Untuk selamanya Engkau sungguh baik. Amin. Saudara, tahun 2012 ketika ada film yang berjudul 2012 itu dimainkan di banyak bioskop di seluruh dunia. Waktu itu saya ngobrol dengan beberapa teman saya, dan beberapa di antara mereka ini adalah hamba Tuhan juga. Dan uniknya mereka tanya begini, gerejanya lebih penuh ya? Iya. Teman yang lain berkata iya. Teman yang lain berkata iya. Nah, ternyata kenapa kok gereja-gereja lebih penuh pada saat film itu diputar? Terus kemudian 3 bulan kemudian setelah film itu berakhir, ternyata kembali lagi ke jumlah normal. Kenapa begitu? Ternyata salah satu penyebabnya adalah beberapa orang itu takut pada hari kiamat. Ya, kalau hari kiamat datang seperti yang mereka lihat di film itu, gimana ya? Kiamat yang pertama dulu kan bumi dimusnahkan dengan air bah. Lalu kiamat beneran di akhir zaman itu bumi dimusnahkan dalam api, bukan dalam air banjir seperti itu. Tapi kita mengerti bahwa orang itu bisa berubah karena takut dihukum. Tetapi biasanya perubahan seperti itu nggak permanen. Beberapa bulan setelah film itu selesai diputar, kembalilah gitu ke jumlah-jumlah normal seperti biasa di tempat-tempat mereka. Nah, saudara, berubah itu yang permanen adalah ketika orang berubah karena kasih. Coba kita lihat ya. Amsal pasal 16 ayat 6 berkata, dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Nah, kasih dan kesetiaan Tuhan itu mengampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kita mengerti, yang membuat sebuah perubahan permanen dialami oleh orang bukan karena dia takut dihukum. Ya, takut dihukum juga bagus sih untuk mengingatkan orang bertobat. Tetapi ketika orang ngerti betapa besar kasih, kesabaran, kesetiaan Tuhan, kemudian muncul kasih dan rasa hormat kepada Tuhan di hati orang itu, maka perubahan itu akan lebih bersifat permanen. Oleh karena itu, mari kita ingat ya, bahwa Tuhan demikian sabar, Tuhan demikian baik, Tuhan demikian setia kepada kita. Dia datang ke dunia, Sang Firman itu menjadi manusia, dan kemudian mati menebus dosa kita. Pada hari yang ketiga dibangkitkan, naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk membawa kita semua umat tebusannya tinggal di langit dan bumi yang baru. Nah, mengingat kasih dan kebesaran Tuhan yang seperti ini, sudah sepantasnya lah kita mengerti kita sangat dikasihi. Muncul satu sikap hati hormat, berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, sikap berbakti. Nah, jika ini dipertahankan, ini dijaga,
inilah yang akan menolong kita untuk menjauhi kejahatan, berubah, bertobat secara permanen. Nah saudara, untuk menolong anak-anak berubah secara permanen juga bukan ditakut-takutin aja, tapi ajarlah mereka mengerti kasih, kesabaran, kebaikan Tuhan. Bahwa semua yang Tuhan larang atau Tuhan perintahkan, semua itu bertujuan untuk kebaikan kita. Dengan demikian, kalau kita berharap orang-orang berubah secara permanen, ajarlah mereka menghormati Tuhan karena mereka mengerti kasih kesetiaan Tuhan itu. Tuhan memberkati.